Indonesia menggila. Putri Kusumawardani bantai tuan rumah Denmark dan bawa tim Uber Merah Putih terbang tinggi ke babak semifinal yang sangat menegangkan. Halo Sobat Bulu Tangkis dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di kanal kita yang selalu memberikan kabar paling panas dari dunia olahraga tepok bulu. Hari ini, kita benar-benar dibuat merinding oleh perjuangan luar biasa Sri Kandi Indonesia di ajang Piala Uber 2026. Atmosfer di Stadion Forum Horsens Denmark tadi malam benar-benar pecah. Bayangkan saja, kita harus menghadapi tuan rumah di babak perempat final yang sangat krusial. Ini bukan sekadar pertandingan biasa, ini adalah partai hidup mati bagi tim Merah Putih untuk bisa mengamankan tiket ke babak semifinal. Seluruh supporter tuan rumah terus memberikan tekanan, tapi para pemain kita menunjukkan mental baja yang luar biasa kuat di tengah lapangan. Betul sekali. Dan yang menjadi sorotan utama tentu saja penampilan gemilang dari Putri Kusumawardani. Dia turun di partai pertama tunggal putri dan langsung tancap gas menghadapi wakil Denmark, Line Kristoffersen. Peringkat 6 dunia kita ini benar-benar menunjukkan kelasnya sebagai salah satu pemain elit dunia saat ini. Putri tampil sangat dominan sejak awal game pertama dimulai dengan serangan-serangan yang sangat akurat dan mematikan langkah lawan. Dan yang bikin kagum adalah ketenangannya di lapangan. Padahal kita tahu sendiri kan kalau lawan tuan rumah itu tekanannya luar biasa besar dari penonton. Tapi Putri KW seolah tidak peduli dan tetap fokus pada permainannya sendiri. Dia berhasil menang 2 game langsung dengan skor yang cukup telak, yaitu 21-12 dan 21-15. Kemenangan ini benar-benar membungkam publik tuan rumah yang hadir di stadion. Kemenangan itu benar-benar menjadi kunci pembuka jalan bagi Indonesia. Putri sendiri mengaku sangat senang bisa menyumbangkan poin di laga pembuka. Katanya, pertandingan tadi sangat penting karena ini sudah masuk babak gugur atau knockout, jadi tidak ada hari esok kalau sampai kalah. Dia benar-benar mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya demi tim Merah Putih tercinta. Persiapan yang matang dengan mempelajari gaya main lawan benar-benar membuahkan hasil yang sangat manis. Menariknya lagi, kemenangan ini membuat rekor pertemuan Putri Kusumawardani melawan Line Kristoffersen menjadi unggul 2-0. Terakhir kali mereka bertemu itu di Final Spain Masters 2021. Meskipun Line sekarang bermain lebih agresif dan memiliki pergerakan kaki yang lebih kuat, Putri kembali membuktikan dominasinya. Dia berhasil membatasi bola-bola atas lawan yang tajam dan sangat berbahaya, sehingga mampu mengendalikan penuh jalannya pertandingan tersebut. Tapi perjuangan kita tidak berhenti di situ saja. Di partai kedua, tensi pertandingan semakin memanas saat Nikadek Dinda Amartya Pratiwi harus berhadapan dengan Line Kjaersveld. Sayangnya, meski sudah berjuang sangat keras dan bertarung secara ngotot, Nikadek harus mengakui keunggulan wakil Denmark tersebut dengan skor 15-21 dan 16-21. Kedudukan pun menjadi imbang sama, membuat suasana di stadion kembali bergemuruh. Nah, disinilah mental juara tim Indonesia kembali diuji secara nyata. Keadaan imbang 1-1 tentu membuat penonton di tanah air sempat merasa sangat khawatir. Tapi untungnya di partai ketiga, ganda putri kita yaitu Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari tampil sangat solid. Mereka turun menggantikan pasangan utama dengan sangat baik dan berhasil mengalahkan wakil Denmark, Amalia Cecilia Kuts dan Mette Werge 2 game langsung. Pertandingan ini berakhir dengan skor 21-19 dan 21-11. Hasil ini membuat Indonesia kembali memimpin 2-1 atas tuan rumah Denmark. Febriana dan Melissa menunjukkan koordinasi yang sangat luar biasa di depan net maupun dari lini belakang. Mereka tidak memberikan kesempatan bagi lawan untuk bangkit dan terus memberikan tekanan secara bertubi-tubi hingga akhirnya memastikan poin kedua bagi tim Indonesia. Dan puncaknya ada di partai keempat. Esther Nurumi Triwardoyo kembali menjadi pahlawan kemenangan Indonesia. Setelah sebelumnya tampil luar biasa saat melawan Taiwan, kali ini Esther kembali memastikan kemenangan Indonesia setelah menumbangkan Amalia Schulz dengan skor 21-18 dan 21-13. Skor akhir pun menjadi 3-1 untuk keunggulan Merah Putih, sekaligus mengunci tiket semifinal bagi tim Uber Indonesia. Kemenangan Esther ini sangat emosional karena dia bermain dengan sangat tenang meski memikul beban sebagai penentu kemenangan. Dengan hasil ini, partai terakhir pun tidak perlu dimainkan lagi. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa bagi skuad putri kita. Kita melihat kombinasi hebat antara pemain senior dan pemain muda berbakat yang mampu bekerja sama demi meraih kemenangan tertinggi di panggung bulu tangkis dunia. Sekarang mata dunia tertuju pada tim Indonesia. Dengan performa yang terus menanjak, bukan tidak mungkin kita bisa membawa pulang trofi Piala Uber ke tanah air setelah sekian lama kita merindukannya.
Para pemain kita benar-benar menunjukkan semangat pantang menyerah yang sangat inspiratif bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita terus berikan dukungan terbaik kita, supaya mereka semakin bersemangat berjuang di babak semifinal nanti. Kita harus memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh tim, mulai dari pemain hingga ofisial yang sudah bekerja keras di belakang layar. Strategi bergantian pemain ganda tadi terbukti sangat efektif untuk meredam kekuatan Denmark. Bagaimana menurut sobat semua tentang penampilan Putri Kusuma? Sri Kandi Indonesia mengamuk di markas Denmark, hingga sang tuan rumah menangis terseduh-seduh karena mimpi buruk kekalahan 3-1 yang sangat memalukan di depan publik sendiri. Halo Sobat Badminton semua, siapa yang menyangka kalau tim Uber Indonesia bakal tampil segarang ini di perempat final Piala Uber 2026 semalam? Perjuangan skuad Sri Kandi Merah Putih di Forum Horsens benar-benar membuat kita bangga luar biasa melihat semangat juang mereka menghadapi tekanan supporter tuan rumah. Bener host, atmosfer di Denmark mencekam, tapi mental anak-anak Sri Kandi terbukti sekeras baja. Mereka sukses membungkam ribuan pendukung tuan rumah dengan skor 3-1. Ini sih misi cuci piring yang sangat berkelas setelah tim Thomas kita harus angkat koper lebih awal di fase grup kemarin. Kemenangan ini membuktikan bahwa Indonesia masih punya taji di sektor putri dan siap bersaing dengan negara raksasa bulu tangkis lainnya di panggung dunia yang bergengsi ini. Semangat juang mereka patut kita apresiasi setinggi-tingginya karena tidak mudah bermain di bawah tekanan supporter lawan. Wah, istilah misi cuci piringnya kena tuh. Kemenangan ini bukan cuma soal tiket semifinal, tapi soal harga diri bangsa yang sempat terluka. Pahlawan pembuka jalan kita adalah Kapten Putri Kusuma Wardani. Dia tampil dominan saat menghadapi Line Christophersen. Putri menang 2 game langsung dengan skor 21-12 dan 21-15. Strategi Putri mempelajari video pertandingan dua tunggal utama Denmark sebelum turun ke lapangan membuahkan hasil manis. Dia seolah sudah tahu kemana arah bola lawan akan dikirimkan sepanjang laga berlangsung dengan sangat intens tersebut. Parah sih dominasinya. Putri bilang dia sengaja membatasi bola-bola atas line yang tajam dan berbahaya. Kaki line memang lebih kuat sekarang, tapi analisis matang Putri jauh lebih unggul. Poin pertama ini krusial buat mental tim kita untuk menghadapi partai-partai selanjutnya yang tidak kalah berat tekanannya. Sayangnya, momentum positif itu terhenti di partai kedua saat ganda pertama kita, Rachel Alessia Rus dan Feby Setianingrum, harus mengakui keunggulan lawan setelah berjuang habis-habisan di lapangan selama 3 set yang sangat menguras tenaga dan emosi para penonton di stadion tersebut. Mereka sudah berjuang maksimal. Betul, skor sempat imbang 1-1. Tekanan makin berat pas partai ketiga ya, saat tunggal muda Nikadek Dinda Amartya Pratiwi turun. Dia harus berhadapan dengan tembok tebal bernama Line Hoymar Kiersveld yang punya jangkauan tangan panjang. Dinda menyerah 2 game langsung 15-21 dan 16-21. Dinda mengaku strateginya melambatkan tempo permainan dengan bola lob malah dibaca lawan, yang terus memaksa untuk melakukan smash menyerang. Hal ini membuat Dinda selalu ketinggalan langkah dan sulit mengembangkan pola permainan terbaiknya. Ini adalah pelajaran berharga bagi Dinda untuk terus mengasah kemampuannya di masa depan nanti. Tapi jangan sedih dulu, karena setelah itu ada kejutan besar dari sektor ganda kedua kita yang tampil heroik. Pasangan debutan Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari, atau duet Ana dan Melisa, turun memikul beban berat saat skor sedang genting. Padahal mereka absen sejak laga pembuka fase grup loh, kok bisa ya mereka langsung nyetel dan tampil seberani itu di babak gugur yang tekanannya luar biasa tinggi ini? Mereka benar-benar menunjukkan kesiapan mental yang luar biasa, meskipun baru pertama kali diturunkan kembali semalam di hadapan publik Denmark. Kemenangan mereka membangkitkan asa Indonesia melaju ke semifinal. Gila, Ana dan Melisa membungkam Amalie Cecilia Kuch dan Meta Werga 21-19 dan 21-11. Kuncinya ada di tempo permainan sangat cepat yang menyulitkan lawan. Dengan kemenangan mereka, posisi Indonesia kembali memimpin 2-1. Semua mata lalu tertuju pada Esther Nurumi Triwardoyo di partai keempat sebagai penentu nasib tim kita menuju semifinal. Esther memikul harapan jutaan rakyat Indonesia yang ingin melihat tim Uber kembali berjaya di panggung internasional setelah sekian lama kita merindukan prestasi yang membanggakan dari sektor putri tanah air kita. Esther tampil begitu tenang meskipun beban di pundaknya sangat berat sekali semalam. Esther benar-benar menunjukkan kelasnya sebagai pemain masa depan. Menghadapi Amalie Schultz, Esther main sangat tenang dan matang. Di game pertama, skor sempat imbang 6-sama, tapi Esther kemudian tancap gas. Dia mengunci game pertama 21-13 setelah mencetak 4 angka beruntun. Ketenangan Esther dalam mengeksekusi poin-poin krusial patut diacungi jempol. Dia seolah tidak terpengaruh oleh sorak-sorak pendukung tuan rumah yang terus mencoba menjatuhkan mental bertandingnya sepanjang game pertama yang berjalan sangat intens dengan rally-rally panjang yang melelahkan.
Esther benar-benar mampu menjaga fokusnya dengan baik, hingga akhirnya dia berhasil mengendalikan ritme permainan sesuai keinginannya sendiri tanpa celah sedikit pun. Game kedua tidak kalah menegangkan karena Amalie Schultz sempat memberikan perlawanan sengit. Namun ketenangan Esther adalah kunci kemenangan kita semalam. Dia berhasil menyamakan kedudukan 8-sama, lalu berbalik unggul 17-16 hingga menutup laga 21-18. Selebrasi Esther tadi benar-benar bikin kita terharu karena dia memastikan kemenangan Indonesia 3-1 atas Denmark. Hasil ini mengantarkan Sri Kandi Indonesia ke semifinal untuk menantang Korea Selatan besok pagi. Terima kasih sudah menonton ulasan ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan sampai jumpa lagi Sobat Badminton semua. Salam olahraga.